Statistik gila Timnas U23 bukti kebangkitan Timnas. Gacor bersama Timnas U23, masa depan Marcelino di Eropa menjanjikan. Kolaborasi Jenderal Pengatur Serangan Timnas, STY ciptakan duet maut lini tengah. Timnas U17 ditunggu 3 tim raksasa. Simak berita selengkapnya hanya untuk Anda. Statistik gila Timnas U23 bukti kebangkitan Timnas. Timnas Indonesia tampil bagus pada grup K babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebagai tuan rumah, Garuda Muda sukses menyegel puncak klasemen dan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Di grup K, selain Indonesia, ada 2 negara lain yang ambil bagian, yakni Chinese Taipei dan Turkmenistan. Semua laga grup K dimainkan di Stadion Manahan Solo. Indonesia memulai langkahnya di grup K dengan impresif, menang 9-0 atas Chinese Taipei. Sedangkan pada laga kedua, tim racikan Sinteyong meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan lewat gol Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Pada 2 laga tersebut Indonesia tampil gila. Indonesia sangat dominan dan punya banyak peluang mencetak gol. Di atas kertas, level Chinese Taipei ada di bawah Indonesia. Jadi bukan hal yang mengagetkan melihat Indonesia tampil luar biasa saat berjumpa Chinese Taipei. Apalagi Indonesia bermain dengan tim terbaik. Dikutip dari Lapang Bola, penguasaan bola Indonesia mencapai 68% pada laga tersebut. Indonesia mencatat 480 umpan dengan 412 umpan sukses. Akurasi umpan Garuda Muda menyentuh angka 85%. Nah, yang menarik, penguasaan bola Indonesia justru lebih tinggi saat melawan Turkmenistan. Indonesia mendapat 71% penguasaan bola dengan akurasi umpan hingga 86%. Indonesia mampu mencetak 11 gol dari 2 laga yang di grup K kualifikasi Piala Asia U23. Jika dibanding negara ASEAN lainnya, Indonesia tercatat sebagai negara paling produktif. Unggul dari Thailand yang bikin 9 gol dari 3 laga. Namun, apakah konversi peluang menjadi gol Timnas Indonesia sudah cukup bagus? Dari 2 laga yang dimainkan, Indonesia mampu melepas 47 shot. Pada duel lawan Chinese Taipei, ada 31 shot yang dilepas dengan 16 mengenai target. Andai tingkat konversi peluang Indonesia lebih baik, bukan tidak mungkin jumlah gol yang dicatat Indonesia bakal lebih banyak. Gacor bersama Timnas U23, masa depan Marcelino di Eropa menjanjikan. Klub Liga 2 Belgia KMSK Deinze puas dengan performa pemainnya, Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia U23. Marcelino berkontribusi membawa skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Dilansir dari laman Instagram KMSK Deinze pada Rabu 13 September lalu, tim itu menilai perjuangan Marcelino buat Timnas Indonesia U23 tidak sia-sia. Terlebih, ini menjadi kali pertama skuad Garuda Muda melaju ke putaran final Piala Asia U23. Marcelino memang punya peranan cukup vital dalam skema permainan Timnas Indonesia U23. Terbukti, pemain itu mencetak 2 gol saat Timnas Indonesia bersua Taiwan. Kemarin Marcelino mengamankan 1 tempat bersama Timnas Indonesia untuk Piala Asia AFC U23 di Qatar. Tulis akun itu. Indonesia mendominasi pertandingan mereka dan Marcelino bersinar dengan 2 gol. Tambah akun itu. KMSK Deinze menanti kedatangan Marcelino Ferdinand selepas membela Timnas Indonesia. Itu agar pemain tersebut bisa kembali bersiap diri bersama klub untuk menatap Liga 2 Belgia yang akan bergulir selepas jeda internasional. Kolaborasi Jenderal Pengatur Serangan Timnas, STY ciptakan duet maut lini tengah. Performa apik Ivar Jenner dikaitkan dengan posisi Mark Locke di Timnas Indonesia. Ivar Jenner memang tampil bagus dan membawa Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke Piala Asia 2024 Qatar.
Ia menjadi jenderal di lapangan tengah, memiliki peran sentral mengatur permainan timnas. Ia pun menjadi sosok penting dalam usaha Indonesia meraih tiket kejuaraan Piala Asia. Layaknya Klok yang menjadi pengatur serangan di timnas senior, pemain Persib itu pun kagum dengan performa juniornya tersebut. Ia menyaksikan bagaimana kualitas dua pemain tersebut ketika tampil di skuad timnas arahan Sinteyong. Ivan Jenner, gelandang metronomi yang memperkuat FC Utrecht U21, mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 Indonesia dari Turkmenistan pada 12 September di venue yang sama. Sangat bagus. Saya menyaksikan mereka dan merasa sangat senang melihat keduanya melakukan tugas dengan baik, kata Klok. Kini, lini tengah timnas mempunyai dua gelandang yang cukup menjanjikan. Kolaborasi antara Mark Klok dan Ivar Jenner patut dinanti di tubuh timnas senior. Dengan Maggie Sinteyong, dua pemain berdarah Belanda tersebut dapat membuat serangan timnas kian mengerikan. Drawing Piala Dunia U17, timnas U17 ditunggu 3 tim raksasa. Pada drawing Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia U17 dipastikan tidak akan bertemu juara bertahan Brazil. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U17 akan menempati grup A Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 sebagai tuan rumah dipastikan masuk pot 1 bersama dengan Brazil, Meksiko, Prancis, Spanyol, dan Jepang, yang berarti Garuda Muda terhindar masuk dalam grup neraka. Jerman, Inggris, hingga Argentina berpeluang menjadi lawan timnas Indonesia U17 di fase grup dikarenakan ketiga raksasa itu berada di pot kedua. Sebanyak 24 tim kontestan Piala Dunia U17 2023 sejatinya telah lengkap sejak Juni lalu. Bagi Indonesia sendiri, tampil di Piala Dunia U17 merupakan debutnya yang pertama kali.